Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun sing keruru atau pasal yang kedua, tentang turunnya manusia ke alam yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama khalaqallahu ta'ala ar-ruhal qudusi bi ahsani taqwim fi alamil lahu fa arada ayyarudahu ila asfali li ziyadah al unsiyati wal qurbiyati kama qalallahu ta'ala wa hiya maqamul awliya'i wal anbiya'i faradahu awwala ila alamil jabarut wa ma'ahu bitru tauhid fajara'a min nuraniyatihi fi dalikal alam wal basyaru hal qudsi kisawata unsuriyah min dalika alami wa qada ila alamil malakut summa ila alamil mulki fa khalaqalahu minhu kisawata unsuriyah kala yahtariku bihi alamul mulki yakni hadal jasad al isfa fayusamma bi itibaril kiswati jabarutiyati ruha sultaniya wa bi itibaril malakutiya ruhan sironian rawaniya wa bi itibaril mulkiyati ruha jismaniya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh al-qudsi dalam wujud yang terbaik di alam lahut, lalu dia menurunkan ke alam terendah, itu tidak lain adalah untuk menyempurnakan unsiyah dan qurbiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai firman-Nya, ditempatkan dan disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Quran Surat Al-Qamar. Jika unsiyah dan qurbiyah telah sempurna, maka itulah makom para wali dan para nabi. Proses penurunan ruh al-qudsi ke alam terendah adalah pertama-tama Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ruh al-qudsi atau al-insan al-hakiki ke alam jabarut dan membekalinya dengan bibit tauhid. Di alam jabarut itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan cahaya dari bibit tauhid pada ruh al-qudsi. Di alam itu, alam jabarut, ruh al-qudsi lalu diberi pakaian ushuriyah dibalut dengan unsur alam jabarut. Begitu pula proses di alam malakut setelah pindah dari alam jabarut, dan begitu pun selanjutnya. Ketika ruh al-qudsi turun lagi dari alam malakut ke alam mulki, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan terlebih dahulu pakaiannya, unsuriyah, agar jasad tidak terbakar oleh kekuatan ruh yang terdalam. Sesuai dengan pakaian unsuriyahnya,
Ruh Al-Qudsi ini lantas memiliki nama masing-masing. Pertama, setelah diberi pakaian unsuriyah di alam Jabarut, Ruh Qudsi bernama Ruh Sultani. Kedua, setelah diberi pakaian unsuriyah di alam Malakut, Ruh Al-Qudsi bernama Ruh Sironi Rawani. Ketiga, setelah diberi pakaian unsuriyah di alam mulki, Ruh Al-Qudsi bernama Ruh Jismani. Wajur'a badru syariati fi aradil qalbi litanbutu fiha syajaratu syariah watasamuru minhu samaratu darajah. Tujuan utama diturunkannya Ruh Al-Qudsi ke alam terendah, yakni menjadi manusia, adalah agar dengan kolbu dan jasadnya manusia mencapai derajat dan al-qurbah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan bibit tauhid di ladang kolbu saat di alam Jabarut, agar nantinya dengan amalannya tubuh menjadi pohon tauhid sehingga akarnya kokoh di alam rasa, dan dari pohonnya menghasilkan buah tauhid untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ungkapan syair berikut. Kami adalah ranting pohon tinggi yang penuh dengan buah tauhid, tak pernah gentar walau setiap perjalanan ingin melempar batu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menanamkan benih syariat di dalam jasad, agar nantinya dengan amalannya tumbuh menjadi pohon syariat dan menghasilkan buah derajat pahala di surga. Summa amarallahu ta'ala arwahu kullaha biduhulil jasad faqama sali kulli wahidin minha maudi'an minhu famaudi'ur ruhil jismani fi jasadi ma bainal lahmi wa dami wa maudi'ur ruhi ru'ni al-qalb wa maudi'ur ruhi sultani al-fuadu wa maudi'ur ruhil qudsi asiru falikulli wahidin minha hanutu fi baladil wujud walahu amti'atu warib'u wa tijarah lan taburu siraw wa alaniyah. Setelah proses penurunnya Ruh Al-Qudsi ke tempat terendah ini sampai di alam mulki, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan setiap lapisan Ruh Al-Qudsi, Ruh Sultani, Ruh Sironi Rawani, dan Ruh Jismani untuk masuk ke dalam jasad. Masing-masing memiliki tempat tersendiri dalam tubuh manusia. Tempatnya ruh jismani adalah di dalam jasad antara daging dan darah. Tempat ruh rawani adalah di hati, al-qalbu. Tempatnya ruh sultani adalah di mata hati, al-fuad. Dan tempatnya ruh al-qudsi adalah rasa, sirri. Setiap lapisan ruh itu mempunyai hanut atau ruang edar di alam wujud. Masing-masing memiliki potensi hasil dan manfaat yang tidak akan sia-sia, lahir maupun batin. Fayan baik likulli insani anta'rifa mu'amalatahu fi wujudi li anna ma yuhasalu hunna
laku fi unukihi kama qala Allah ta'ala afala ya'lamu idza yu'syira ma fi kubur wa husila ma fi sudur. Oleh karena itu, manusia wajib mengetahui bagaimana cara mengolah masing-masing lapisan ruh itu di alam wujudnya. Sebab apapun yang dihasilkan dari pengolahan atau penggalian potensi tiap lapisan ruh itu akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di alam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Quran surat Adiyat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai terbuka. Quran surat Al-Isra. Untuk inti pembahasan pasal 2, ini adalah manusia bagaimana pengolahan amalannya, baik batin ataupun jasad. Batin dan lahirnya, hari lahiriah harus kita ikuti syariat, tarekat, dan hakikat. Demikian yang kami sampaikan. Semoga kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.